أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata liman ittaqa wa a'addan nara liman asa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi tanazzaha an kulli ma siwa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrati a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi atahu wajtabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, inni usikum wa nafsi bitaqwallahi wa'lamu anna sa'ida man ata'a maulah wa syaqiyah man ittaba hawah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia sebagai penggemar amanahnya sekaligus menjadi khalifahnya di bumi ini. Dalam kaitan inilah manusia hidup senantiasa disibukkan oleh tugas-tugasnya yang pada hakikatnya adalah memenuhi amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah Allah telah memberikan tuntunannya melalui para utusan dan rasul-rasulnya yang merupakan agama Islam sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia itu sendiri dalam melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini tampaklah bagi manusia jalan mana yang harus dilalui dan jalan mana yang harus dihindari, mana yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala dan mana yang dimurkainya. Selanjutnya tampaklah perbedaan yang nyata. Siapakah di antara mereka yang sebenar-benarnya memenuhi amanah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuai dengan kehendaknya, dan siapa pula yang sepanjang usianya hanya dipergunakan untuk memenuhi kehendak hawa nafsunya belaka. Dari sanalah terjadinya golongan mukmin dan golongan orang-orang yang ingkar. Dari sana pula adanya orang-orang yang dijamin dengan kehidupan syurga dan kehidupan neraka. Akan tetapi tidak dapat kita sangkali lagi bahwa bagi kedua golongan itu telah ditentukan terdahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala batas dan kesempatan hidupnya di dunia ini, yakni ajal atau kematian. Dan kematian itu pasti akan mendapati kita dimanapun kita berada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa yang berbunyi, Ainama takunu yadrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada, yang artinya wallahu a'lam, dimanapun kamu berada kematian akan mendapati kamu, sekalipun kamu berada dalam benteng yang sangat tangguh dan kokoh. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kematian itu adalah akhir dari kehidupan di dunia ini serta awal dari kehidupan di alam lain yang disebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Sebagaimana pada mulanya kita lahir dari perut ibu kita
sendirian, maka kita juga akan kembali ke perut bumi sendirian, tanpa ada siapa yang menemani kita. Bila pada mulanya kita lahir dengan tangan kosong, kepala yang hampa, maka pada saat kematian itu tiba pun, kita akan berangkat dengan tangan yang kosong dan kepala yang hampa. Tidak ada lagi yang menjadi hak milik kita pada hari itu, kecuali kain kapan. Demikianlah sunatullah yang harus dijalani oleh seluruh manusia atau seluruh insan, tanpa ada kecualinya. Apakah dia kaya ataupun miskin, sarjana, S2, S3 ataupun awam, rakyat kecil atau rakyat besar, setiap makhluk pasti akan mengalami kematian. Dan mati itu sangat ditakuti oleh hampir setiap orang, karena mereka belum pernah merasakan mati. Banyak orang yang masih bertanya-tanya tentang bagaimana gelapnya alam kubur, sebuah lubang yang sepi, yang sempit, sepi, sunyi, beku dan dahsyat. Di sana gerahnya cacing-cacing, binatang-binatang lainnya yang pembusuk daging, yang akan memakan daging mereka sehingga tertinggal tulang belulang, yang pada akhirnya akan rapuh menjadi tanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kematian itu tiba, maka hendaklah kita introspeksi diri kita. Amal apakah yang telah kita lakukan selama ini sebelum Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitungnya, amal perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita daripada perbuatan yang tidak diridhoinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wallah. Fa idza Qur'an fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qur bir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa nafsi bittaqullah. Faqala ta'ala mukhbiran alima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'al khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa amakati sahabati wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Wa alamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.